memulai ibadah kita. Jadi semuanya ayo siap-siap, bersih-bersih dulu, beres-beres dulu. Kalau sudah, langsung berdiri di depan TV. Dan kita akan berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa. 5, 10. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami datang bersama-sama untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Sekarang Tuhan jaga kami dan sertai kami dalam kami mendengarkan dan juga menyanyikan segala pujian kami untuk-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, hari ini Miss Novita mau ajak anak-anak untuk mencari, melihat karya Tuhan yang begitu besar. Sudah siap? Apa? Sudah siap? Miss yakin semua yang di rumah pasti sudah siap. Ayo sama-sama kita bilang, musik! Musik! Sama-sama ikut Miss nyanyi ya, dan jangan lupa buat gerakannya. Let's discover, let's explore your creation and so much more. It's exciting, can't wait to see what you have in store. Surrounded by wave of your misery, Lord, show me what you want me to be. Let's go deep, 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 deep down the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Sama-sama ya. Let's dive deep in our faith. Let's dive deep in our walk. Let's dive deep in our trust. Let's dive deep in our talk. Let's dive deep in our word. Let's dive deep in your ways. Let's dive deep in your love. Let's dive deep every day. Let's go deep, 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 deep down the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Your love is endlessly. Your love is endlessly deeper than the sea. Your love is endlessly deeper than the sea. Nah anak-anak, tadi kita kan sudah menyelam dalam-dalam supaya kita tahu kan gimana ciptaan Tuhan dan betapa baiknya Tuhan untuk kita. Nah sekarang Miss mau kasih tahu anak-anak, meskipun kita sekarang gak bisa ketemu sama teman, gak bisa jalan-jalan ke mall, gak bisa nonton bioskop, gak bisa nonton film-film, gak bisa belanja, gak bisa ngapa-ngapain, dan kita cuma hanya di rumah, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Mau waktu itu harinya lagi terang atau waktu lagi gelap, Tuhan selalu ada. Yuk sama-sama kita bawa pujian ini. Musik! Ayo sama-sama. Jangan lupa nyanyi ya. Whether it rains, whether it pours, wherever I go, I will trust you, Lord, in the light of day or in the dark of night. I will trust you, Lord, with all my life. Sekali lagi. Whether it rains, whether it pours, wherever I go, I will trust you, Lord, in the light of day or in the dark of night. I will trust you, Lord, with all my life.
Wherever I go, I will trust you, Lord, in the light of day or in the dark of night. I will trust you, Lord, with all my life. Sekali lagi. Whether it rains, whether it pours, wherever I go, I will trust you, Lord, in the light of day or in the dark of night. I will trust you, Lord, with all my life. For my hope is where you are. Tuhan ada di mana? For my hope is where you are. For my hope is where you are. For my hope is where you are. Whether it rains, whether it pours, wherever I go, I will trust you, Lord, in the light of day or in the dark of night. I will trust you, Lord, with all my life. I will trust you, Lord, with all my life. I will trust you, Lord, with all my life. Nah, setelah kita mencari karya Tuhan yang begitu indah, kita harus bersyukur. Dan juga waktu hari lagi gelap, kalian lagi sedih, kan Tuhan selalu ada jadi pengharapan untuk kalian. Sekarang, sebelum kita mendengar firman Tuhan, yuk sama-sama kita nyanyi lagu ini, supaya Roh Kudus bantu kita untuk mengerti dan mengingatkan kita untuk melakukan firman Tuhan. Sama-sama ya kita nyanyi. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku
Halo semuanya, anak-anak JMI Moen Sunday School. Semuanya sehat-sehat kan? Nah, hari ini Sir Agus akan cerita mengenai firman Tuhan dari Kejadian 5. Nanti adik-adik boleh baca juga ya di rumah Kejadian 5 di Perjanjian Lama. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu ya. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan masih memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah, memuji Tuhan, dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang mendengarkan, agar setiap kami juga boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa bersyukur, berterima kasih hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, adik-adik semua, hari ini saya akan cerita mengenai silsilah keluarga Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa dan diusir dari Taman Eden oleh Tuhan. Nah, hidup mereka menjadi semakin susah, tidak seperti waktu mereka di Taman Eden. Nah, tetapi di dalam hari-hari mereka yang susah, ada satu hari di mana mereka begitu risau, begitu bersusah hati. Kenapa? Karena dua orang anak mereka tidak kembali ke rumah. Siapa? Yaitu Kain dan Habel. Nah, adik-adik tahu kan ceritanya? Kain ternyata membunuh Habel. Dan setelah itu Kain dihukum oleh Tuhan menjadi pengembara. Jadi kedua orang anak ini tidak kembali lagi ke rumah. Dan Adam dan Hawa begitu sedih. Nah, tetapi Tuhan begitu mengasihi Adam dan Hawa, sehingga Tuhan masih memberikan seorang anak laki-laki lagi menggantikan Habel untuk menghibur Adam dan Hawa, bernama Set. Nah, adik-adik, cerita dari silsilah ini kita akan telusuri satu demi satu. Namun banyak di antara mereka hanya dituliskan anak laki-lakinya. Nah, di Alkitab akan dituliskan Set punya anak siapa, anak laki-laki siapa. Nah, setelah punya anak laki-laki bernama siapa, dia akan tulis lagi punya anak laki-laki dan perempuan yang lain. Tapi hanya satu yang ditulis anaknya. Nah, itu ada tujuannya. Yaitu kenapa? Karena Tuhan punya janji kepada Adam dan Hawa. Ingat, waktu itu Tuhan ada katakan kepada Hawa bahwa keturunanmu yaitu keturunan perempuan. Nah, artinya keturunanmu akan ada yang menjadi juru selamat. Keturunanmu akan menghukum si ular. Nah, ular itu gambaran dari iblis. Maka mereka memahami bahwa dari keturunan Adam dan Hawa ini akan ada yang namanya juru selamat. Nah, oleh karena itu keturunan ini dibahas dan penting untuk kita pelajari. Nah, Set punya anak bernama Enos. Meskipun sebenarnya bukan hanya Enos, tapi ada juga anak perempuan yang lain. Tapi di dalam Alkitab dicatatkan Enos. Kenapa? Karena nanti dari keturunan inilah kita akan lihat apa yang penting dari keturunan ini. Kita akan telusuri sampai orang yang terakhir ini. Oke? Nah, orang yang terakhir ini siapa? Nah, nanti saya akan kasih tahu ya. Nah, singkat cerita, Set memperanakkan Enos, mempunyai anak laki-laki bernama Enos. Dan Set dan Enos itu hidupnya dekat dengan Tuhan. Nah, Set benar-benar adalah anak yang menggantikan Habel, yang benar-benar turut dan taat kepada orang tua dan juga cinta pada Tuhan. Sehingga Set juga menurunkan iman tersebut kepada Enos, dan Enos juga menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Dan dituliskan di dalam Alkitab bahwa pada zaman inilah orang-orang memanggil nama Tuhan. Enos mempunyai anak laki-laki lagi bernama Kenan. Dan Kenan mempunyai anak laki-laki bernama
Mahalaleel. Mahalaleel punya seorang anak laki-laki lagi bernama Yared. Nah, Yared mempunyai anak laki-laki bernama Henok. Nah, Henok adalah salah satu dari antara silsilah ini. Ada 4 orang yang ditulis namanya berhubungan dengan Tuhan, kan? Nah, Henok adalah salah satunya. Dan Henok disebutkan bergaul karib dengan Tuhan. Artinya dia dengan sepenuh hati mencari Tuhan. Nah, jadi di antara orang-orang sezamannya, Henok adalah salah seorang yang bergaul dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan anugerah kepada Henok. Ia tidak mati, tetapi langsung Tuhan bawa ke surga. Nah, ini ditulis di dalam Alkitab. Oke, karena Henok adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Nah, Henok mempunyai anak laki-laki juga bernama Metusalah. Nah, ini juga terkenal. Nah, meskipun tidak dituliskan keterangan yang berhubungan dengan Tuhan, tapi Metusalah itu cukup terkenal karena apa? Karena sepanjang kitab Alkitab, dia yang mempunyai umur yang paling panjang, manusia yang mempunyai umur paling panjang, yaitu 969 tahun. Nah, dan pada saat zaman Metusalah itu orang-orang banyak yang sudah tidak mengikut Tuhan, hingga pada zaman Lamek, anaknya. Dan Lamek itu punya seorang anak laki-laki yang sangat terkenal, adik-adik pasti tahu, yaitu Nuh. Nah, jadi silsilah keluarga ini di dalam Alkitab dituliskan, dicatat, itu ada maksudnya. Maksudnya adalah apa? Nah, tadi saya juga sudah ceritakan bahwa ada janji juru selamat yang diberikan kepada keturunan Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa punya anak, yaitu Kain, Habel, dan Set. Habel sudah dibunuh oleh Kain. Kemudian yang dicatat di sini adalah keturunan Set. Keturunan Kain itu nanti pada akhirnya semuanya akan mati. Kenapa? Karena jadi masih ingat kan kejadian Nuh? Tuhan menghukum seluruh manusia karena apa? Manusia tidak lagi mencari Tuhan, manusia mengikuti keinginannya sendiri, dan Tuhan menyuruh Nuh, satu-satunya keluarga Nuh yang masih mencari Tuhan, untuk mendirikan bahtera, menyisahkan keluarga mereka, sehingga keturunan dari Nuh lah itu nanti akan jadi nenek moyang seluruh umat manusia. Dan dari keturunan Nuh lah akan lahir juru selamat. Karena keturunan Kain nantinya semuanya akan mati dalam peristiwa bahtera Nuh ini, yaitu peristiwa air bah. Nah, jadi keturunan ini dituliskan adalah supaya kita bisa melihat bahwa hidup orang yang mencari Tuhan, yang benar-benar bergaul karib dengan Tuhan, akan mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Oke. Nah, kita sama-sama akan hafalkan ayat hafalan hari ini dari Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Ya. Orang-orang seperti Set, Enos, Henok, dan Nuh, orang-orang yang pada zamannya terus mencari Tuhan dengan segenap hati, akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Amin. Firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 2. Seharap kita bisa hafalkan ayat ini di rumah. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya dan yang mencari Dia dengan segenap hati. Oke, sedoakan semoga setiap kita di masa COVID-19 ini, di masa wabah ini, tetap setia mencari Tuhan. Oke, mari kita sama-sama berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan menyisakan, setiap kali tetap menyisakan keturunan-keturunan yang boleh tetap mencari Tuhan, yang tetap mempunyai hati yang setia kepada Tuhan. Hingga pada zaman Nuh dan Tuhan masih terus pelihara manusia meskipun kami sudah jatuh dalam dosa. Dan sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan, Tuhan menyediakan keselamatan melalui keturunan Nuh, yaitu melalui Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami juga belajar betapa berbahagianya orang-orang yang mencari Tuhan. Tuhan, kiranya jagai iman kami, agar kami boleh tetap setia, tetap mencari Tuhan, tetap membaca firman-Mu, tetap berdoa kepada-Mu ya Tuhan, tetap beribadah kepada-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang boleh mengenal Tuhan, boleh semakin hari, boleh semakin mencintai-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur, berterima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang Engkau janjikan itu. Amin.